Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Ardana, NIM A11 2020 12431. Di sini saya akan mempresentasikan hasil capstone project workshop BK saya, yaitu sistem temu janji pasien dokter atau biasa dikenal dengan appointment system. Di sini saya akan membuat project ini berbasis website dengan menggunakan PHP native. Untuk project ini digunakan untuk penilaian project workshop bimbingan karir saya sebelum penilaian sertifikasi yang akan saya lakukan. Oke, mungkin langsung saja. Ini adalah hasil dari tugas akhir saya ya, yang telah saya buat. Namun saya sampaikan dari awal, mohon maaf apabila dari segi tampilan atau front end-nya mungkin kurang menarik ya, karena terus terang pada project ini dari saya pribadi lebih fokus ke bagian back end-nya, lebih bagian sistemnya, dimana sistemnya yang penting bisa berjalan terlebih dahulu, mengingat waktunya lumayan sedikit gitu kan, lumayan singkat, jadi untuk tampilan kurang begitu maksimal ya, tapi yang penting secara sistemnya, secara alur-alurnya sudah berjalan dengan baik. Oke, mungkin langsung saja ya. Untuk di halaman ini kurang lebih ada 3 role ya, ada 3 role, yaitu admin, dokter, dan juga pasien. Lalu di website ini juga ada beberapa fitur ya, setiap role itu. Di bagian admin ada apa saja, dokter apa saja, kemudian pasien juga apa yang dapat dilakukan. Nah, akan saya jelaskan urut dan akan saya jelaskan rincinya beserta codingannya. Namun untuk codingannya tidak semuanya saya jelaskan, mungkin akan saya jelaskan beberapa hal atau beberapa poin yang mungkin sangat penting di dalam proyek ini. Oke, langsung saja ya. Di sini saya akan menampilkan fitur yaitu sebagai login admin gitu. Oke, kita langsung saja. Kalau kita mau login sebagai admin, kita masuk ke sini. Kalau kita mau login ke bagian dokter, nah kita masuk ke sini. Ya, kita login ke admin dulu. Langsung saja saya masukkan. Oke. Nah, ini kita sudah masuk ke halaman admin ya. Sekali lagi mohon maaf kalau dari segi tampilan mungkin banyak sekali kekurangan. Yang penting dari segi fitur semuanya insya Allah sudah berjalan sesuai dengan arahan ya. Oke, untuk di bagian admin ini ada beberapa fitur ya yang dapat dilakukan oleh si admin ini. Yang pertama ada di bagian dokter ini, dimana admin dapat melakukan CRUD, yaitu dapat menambahkan data dokter, update dokter, dan juga hapus dokter gitu. Ini saya misalkan ya, saya contohkan. Di sini saya mau menambahkan data dokter Mahmudin, misal dokter Mahmudin gitu kan. Saya kasih alamat misal dia berada di Pekalongan, memiliki nomor HP ya, saya asal lah ya. Kemudian nah ini kenapa kok ada gigi, mata, kulit dan kelamin ortopedi. Nah, ini tadi sebenarnya sudah ada di bagian poli ya, ada di CR di poli. Nah, jadi di bagian dokter ini mengambil data dari poli gitu. Misal dokter Mahmudin ini dokter yang berada di mata gitu kan. Nah, NIP nya misal saya kasih 0909 gitu lah ya, passwordnya. Oke, kita simpan. Nah, sudah berhasil. Nah, secara otomatis data ini akan masuk ke sini, dokter Mahmudin Pekalongan. Nah, ini nomor HP-nya ini sudah masuk ya, mata, NIP-nya sudah masuk. Nah, namun untuk password itu tidak akan ditampilkan di sini gitu. Karena apa? Karena bersifat rahasia gitu ya. Nah, ini saya cek lagi, misal ditambahkan ya atau diupdate gitu kan. Nah, saat diupdate pun, nah ini tadi kan sedikit ya, kurang lebih ada 6 atau 7 lah kata. Namun di sini kok banyak gitu kan. Nah, karena apa? Karena ini sudah dienkripsikan gitu. Kenapa dienkripsikan? Karena agar lebih aman untuk password itu, untuk mencegah mungkin ada pembobolan atau apa gitu kan. Karena admin ini kita bisa menambahkan admin yang lain
dia hafal password dari setiap dokter kan nggak mungkin lah ya gitu. Jadi lebih aman gitu. Nah, kita misal update ini, kita langsung kita update. Misal di dokter Mahmud ini kita mau berubah nih, kita mau rubah ke dokter gigi gitulah, dokter gigi. Kita simpan coba. Oke, sip. Nah, langsung aja dokter Mahmudin Pekalongan. Nah, ini udah berubah ke poli gigi. Lalu ini juga bisa melakukan hapus data ya. Kita hapus. Nah, secara otomatis data dari tabel dokter tadi otomatis akan terhapus. Nah, itu untuk yang di bagian dokter ya. Kemudian untuk di bagian selanjutnya bagian poli gitu. Nah, di bagian poli ini termasuk master data ya. Kenapa? Karena dia tidak mengambil data dari tabel manapun gitu. Dia tidak mengambil dari data dokter, tidak mengambil data dari tabel obat dan sebagainya. Namun dia benar-benar berdiri sendiri gitu kan. Dan justru malah dari tabel yang lain itu berelasi dengan tabel poli sendiri gitu. Oke, ini saya contohkan ya. Misalnya di sini saya ingin menambahkan data poli jiwa, misal poli jiwa atau ya psikologi lah, psikolog. Keterangannya adalah menenangkan hati gitu. Kita simpan. Nah, secara otomatis dia akan tertambahkan gitu. Kita coba edit apakah bisa. Nah, menenteramkan gitu. Menenteramkan hati. Oke, nah, kita simpan. Nah, otomatis akan masuk. Kita coba delete. Nah, secara otomatis akan terdelete. Berarti semua fitur CRUD yang ada di tabel ini semua berjalan dengan baik ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada tabel obat. Nah, tabel obat ini juga termasuk master data ya. Kenapa? Karena dia tidak berelasi dengan tabel yang lainnya ya. Justru tabel yang lain yang berelasi dengan tabel data obat sendiri. Oke, saya masukkan ya. Misal obatnya adalah katakanlah Sanmol gitu kan. Kemasannya katakanlah strip. Harganya ya kurang lebih misal 6.000 lah ya. Cek. Nah, otomatis akan masuk ke sini gitu. Kita update misal harganya naik jadi katakanlah 7.000 gitu. Tambah. Nah, secara otomatis akan masuk ke sini. 7. Oke, kemudian kita delete, kita coba. Nah, secara otomatis akan terhapus. Namun teman-teman di sini saya disclaimer aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan nama obat ataupun apapun untuk ini obat ini ternyata salah bentuk kemasan atau harga dan sebagainya. Mohon maaf karena ini semata-mata saya hanya ngetik aja gitu kan. Saya tahu beberapa obat tapi kurang tahu dan beberapa fungsinya. Mungkin ini sebagai contoh, jadi saya mohon maaf sebelumnya. Oke, kita lanjutkan ke tabel add admin. Nah, di tabel add admin ini jadi seorang admin ini bisa menambahkan admin yang lainnya gitu. Oke, saya contohkan ya. Misal di sini saya mau menambahkan Riza. Oke, username-nya ya itulah. Masukkan passwordnya dikit ya. Oke, sudah masuk. Ini lagi-lagi untuk password tidak akan ditampilkan karena untuk keamanan. Kita update. Nah, ternyata di sini juga banyak gitu. Kenapa? Ya karena tadi tidak akan ditampilkan secara gamblang gitu. Untuk keamanan. Misal kita edit lah ya. Tambah. Nah, akan teredit sendiri. Kita login pun juga akan tetap sama gitu. Kita coba ya. Oke, kita coba tadi Riza Fahrul passwordnya. Kalau salah ya. Fahrul. Oke, ini tadi ada sedikit kesalahan ya untuk saudara Riza tadi ya. Sepertinya tadi saya agak sedikit lupa menginputkan ya.
admin saya, entah itu maksudnya apa, saya itu juga agak sedikit lupa gitu. Ya mohon maaf. Kita kembali ke akun yang tadi saja. Oke, kita juga bisa melakukan update tadi sudah ya. Sekarang kita juga coba hapus. Nah ini secara otomatis akan terhapus. Kita coba ke pasien. Nah di pasien ini tidak ada input ya. Kenapa tidak ada, Pak admin tidak bisa menginputkan pasien? Karena pasien ini nantinya ya akan menginputkan sendiri datanya sendiri gitu. Jadi pasien bisa menambahkan datanya saat registrasi sebagai pasien gitu. Nah setelah melakukan registrasi, nanti secara otomatis data pasien ini akan masuk ke tabel pasien yang terdapat di halaman admin gitu. Jadi tidak ada admin dapat menambahkan pasien, tidak ada. Oke, ini sudah ada ya. Tadi mendapatnya gimana nanti akan saya jelaskan di setelah ini. Oke, nah itu terkait dengan fitur-fitur yang terdapat di bagian dokter ya. Nah ini saya akan jelaskan untuk codingannya, mungkin tidak terlalu detail ya. Untuk yang penting-penting saja saya ambilkan dari contoh dokter sini ya, dari daftar dokter dan juga di bagian pasien yang tadi pasien agak sedikit berbeda gitu. Kita cek di bagian dokter ya. Nah ini bagian dokter. Seperti biasa untuk memulai sesi kita lakukan session start gitu kan. Kemudian kita ambil ini sesinya yaitu jika sudah melakukan login, nah itu kan akan terdapat nama username-nya tadi secara otomatis gitu. Nah jika salah ini kan, jika tidak melakukan sesi maka akan kembali ke halaman login dokter gitu. Nah ini untuk mendeklarasikan dari masing-masing variabelnya. Di sini ada string nama, string alamat, mengambil data alamat, mengambil dari data nama. Nah dari mana? Dari tabel dokter tadi yang ada di database gitu. Nah ini untuk passwordnya tadi. Nah fungsi password hash ini untuk apa? Untuk mengenkripsikan password yang tadi gitu agar lebih aman gitu. Nah ini ada string ubah untuk apa? Nah ini variabel untuk mengubah gitu. Ini ada update ya, untuk update dokter set gitu. Nah tadi melakukan update tadi. Nah ini ambilnya dari sini. Jadi mengupdate data dokter itu mengambil dari nama, alamat, nomor HP gitu, mengambil dari ID-nya gitu. Jadi untuk menghapus ini nanti di sistem ini akan mengambil dari ID-nya dan menghapus semua ini, akan mengubah yang ada di sini gitu. Ada nama, alamat, nomor HP akan otomatis dihapus dengan mengambil data ID gitu. Kemudian ada lagi kondisi yaitu untuk menambahkan variabel tambah gitu kan. Variabel tambah ini ada insert into, yaitu menambahkan data dokter. Apa saja yang ditambahkan? Ada nama, alamat, nomor HP, ID poli, NIP. Nah, semua ini mengambil dari data yang ada di database gitu. Nah ini stringnya tadi sudah dijabarkan di sini ya. Oke. Nah kemudian jika semua itu berhasil, sudah melakukan tambah data, sudah melakukan update data, secara otomatis jika berhasil mereka akan masuk, sistem akan masuk ke halaman dokter gitu. Yang selanjutnya ini ada aksi ya. Jadi untuk hapus nanti di buttonnya itu ada aksi gitu. Nah aksinya apa? Aksinya yaitu hapus gitu. Aksi hapus. Nah ini secara otomatis delete from dokter. Jadi hapus data dari dokter dengan mengambil ID gitu. Jadi untuk menghapus data dokter ini, sistem nanti akan menghapus secara otomatis mengambil dari ID yang dipilih gitu. Oke, nah ini sudah jadi ya. Selanjutnya ini dari formnya, itu metodenya post, karena kalau get itu nanti data-data yang diinputkan nanti akan tercantumkan di URL itu kurang privacy ya, mungkin sedikit tidak aman gitu. Kemudian akan secara otomatis tersubmit gitu ya, akan otomatis tervalidasi gitu. Nah di sini dijabarkan lagi nama, alamat, nomor HP. Nah ini sudah dijelaskan tadi di atas itu. Nah mengambil dari data ID. Nah ini string ambil gitu kan, string ambil. Kemudian mengambil data dari MySQL ya, yaitu di select from dokter gitu. Select from dokter, jadi dari tabelnya nanti dari formnya nanti mengambil data dari dokter gitu, mengambil data dari dokter gitu. Ini ada nama, row nama. Nah ini mengambil data dari dokter itu, string untuk dokter, nama dokter. Nah ini mengambilkan dari untuk mengirimkan ke nama gitu, string nama ini, string name nama masuk, nanti akan otomatis masukkan nama gitu. Nah ini untuk poin. Nah ini poin nanti kan sudah sedikit berbeda ya.
Jadi di mana poli ini mengambil data dari polydata gitu, mengambil dari from poly gitu. MySQL select from poly, jadi mengambil data dari tabel poly gitu. Nanti yang ditampilkan apa, nama polinya gitu. Oke, selanjutnya, nah ini tadi kan sudah ada, namanya adalah simpan ya, aksinya adalah simpan gitu. Kemudian di bawah ini ada tabelnya gitu ya, tabel dokter. Nah tabel dokter ini nanti akan memilih ya, mengambil data dari dokter, diambil semua. Nah, karena ini adalah berrelasi, maka berrelasi dengan poli ya, nanti diambilkan aja data dari poli, tabel poli. Nah ambil dari kolom apa, yaitu kolom nama poli gitu. Nah ini ada join poli. Nah ini sudah dijabarkan ya di sini, bisa diambil dari query-nya. Nah ini ditampilkan data. Nah, edit di sini ada mengambil dari ID-nya, kemudian hapus. Nah ini sudah jelas ya, tadi buttonnya ada aksi, yaitu aksinya adalah hapus gitu. Oke, nah itu untuk dokter ya, CRUD-nya. Mungkin untuk yang lainnya hampir sama ya kalau untuk CRUD ya, jadi tidak terlalu sespesifik apapun ya, tetap CRUD kurang lebih sama. Mungkin perbedaannya bagaimana cara menampilkan atau mengambil data-data dari database, karena database itu berbeda, nama kolomnya dan sebagainya. Oke, selanjutnya tadi di bagian pasien ya, di bagian pasien ini, sebentar, pasien admin ya. Oke, kita cek pasien admin. Nah ini dia. Oke, seperti biasa mengambil session start ya. Nah sini aksinya yaitu hapus ya, karena dari admin tidak dapat melakukan update data atau menambahkan, jadi sessionnya adalah aksinya yaitu hapus saja gitu. Seperti biasa tadi cara menghapusnya, query-nya adalah mengambil data dari pasien di ID-nya gitu. Nah jika berhasil terhapus, maka sistem akan otomatis masuk ke halaman pasien admin gitu. Nah ini sudah dimasukkan ya data-datanya seperti ini kurang lebihnya. Scriptnya seperti ini ya, yaitu mengambil data dari pasien gitu, mengambil data dari pasien yang tadi pasien sudah diinputkan. Nah otomatis akan masuk ke halaman pasien. Nah ini ada nama, alamat, KTP. Nah ini otomatis masuk dan aksinya hapus sama seperti tadi. Oke, itu untuk bagian penjelasan terkait dengan halaman admin ya. Selanjutnya saya akan jelaskan, nah ini sebelum ke dokter ya, langsung aja ke dokter aja. Ini saya masukkan ke datanya tadi ya, ke data saya sendiri. Oke, ada jadwal periksa, ada bagian periksa, dan ada bagian riwayat pasien gitu. Oke, nah misal ke jadwal periksa ya, jadwal periksa ini adalah si dokter ini dapat menambahkan jadwal periksanya sendiri gitu. Oke, contohnya ini dokter ini secara otomatis ya, by default dokter Dimas, karena ini masuk ke akunnya dokter Dimas. Pilih hari, misal saya mau lakukan pilih hari Jumat lah ya, hari Jumat jam katakanlah jam 13.00 gitu sampai jam 16.00 ya, jam 4 sore gitu. Kita coba tambah. Nah, berhasil menambahkan data. Kita cek. Nah, otomatis akan masuk di sini. Oke. Nah, atau kita mungkin mau update data gitu. Kita update data jangan jam segini lah, agak pagi gitu. Masukin aja misalnya 09.00 sampai IM ya, sampai jam 11 karena Jumat, waktunya Jumatan gitu ya. Mohon maaf ini kayaknya. Oke, IM tambah. Nah, berhasil mengubah data, kita cek. Nah ini udah masuk ya, dokter Dimas udah masuk. Nah, ini kemudian ada bagian periksa. Di bagian periksa ini memeriksa ya, jadi setiap pasien tadi yang mendaftar itu secara otomatis akan masuk ke sini gitu, mendaftar poliklinik. Nah untuk bagian ini nanti akan saya jelaskan ya, dan bagian riwayat pasien pun nanti akan saya jelaskan setelah melakukan pendaftaran pasien gitu. Nah di jadwal periksa ini saya akan jelaskan codingannya ya secara singkat. Jadwal periksa. Oke, di jadwal periksa ini seperti biasa ini ada session startnya, kemudian akan diarahkan ke lebih dokter apabila salah gitu kan. Kemudian ini ada ID dokter, itu mendeklarasikan tadi ID dokter, sesinya ngambil dari ID, hari, jam mulai. Ini secara otomatis mengambil data dari tabel ID, hari, jam mulai, dan juga
editnya juga ada aksinya. Oh mohon maaf, udah ada arahnya itu ID. Kemudian untuk periksanya juga sudah ada aksinya, itu aksi hapus gitu. Oke. Kemudian selanjutnya akan saya jelaskan di bagian ini pasien ya. Nah, pasien ini bisa melakukan daftar pasien gitu. Daftar pasien baru, kita misalkan di sini ya, saya kasih nama Danuarta. Alamatnya kalau dia berada di Kudus, nomor KTP-nya saya misalkan 24. Kita coba. Oke, berhasil mendaftarkan nomor rekam medis ini. Nah, ini nanti kita cek ya, kenapa sih kok dapat nomor rekam medisnya sekian. Nah, nanti kita coba cek, nanti akan saya jelaskan juga. Oke, nah kita cek lagi, tadi kita masukkan nomor KTP-nya 24. Nah, ini ya, nama Danuarta, alamat Kudus. Nah, ini sudah otomatis terdeteksi ya tadi. Kita coba melakukan mendaftar poli ya. Kita coba daftar poli. Di sini ada daftar poli kliniknya di sini. Oke, kita coba daftar aja. Ya, dalam poli klinik ini kita masukkan aja nomor rekam medisnya tadi. Nah, ini kita masukkan, cari lah. Sini kita masukkan mata, terus ada Dokter Dimas gitu. Dokter Dimas terdapat ini ada beberapa pilihan gitu kan. Nah, ini sini Jumat, Rabu, Sabtu. Nah, ini tadi kayaknya saya sedikit salah, ada salah ya, lupa menyebutkan hari ya. Udah nggak apa-apa, nanti kita update aja. Saya ambilnya di hari Senin, misalnya hari Senin, keluhannya mungkin mata buram. Kita daftar. Nomor antrian adalah 7 gitu. Jadi dia mendapatkan nomor antrian 7 gitulah. Karena sebelumnya saya sudah melakukan coba dengan menyebutkan beberapa data sebelumnya gitu. Oke. Nah, saya jelaskan untuk di bagian daftar pasien ya, kalau nggak salah tadi daftar pasien baru. Nah, di pasien baru ini tadi kenapa sih kok mendapatkan nomor rekam medis? Nah, dari mana nomor rekam medis itu? Jadi nomor rekam medis itu dapat dari sini teman-teman, di sini ya. Oke, ada pendeklarasian dari date yaitu years dan month, tahun dan bulan. Nah, ini kemudian ini ada bagian kon ya, kon itu untuk banyaknya gitu. Jadi setiap yang mendaftar itu akan menambahkan satu. Jadi untuk nomor rekam medisnya itu diambil dari string date, nah, strip format count ini dia. Nah, jadi setiap yang mendaftar nanti akan poinnya, angkanya akan ditambah 1 itu, nomor registernya tambah 1 dan seterusnya gitu ya. Oke, ya kurang lebih hampir sama lah. Kemudian untuk yang periksa